Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami dengan topik Array Update Daily Document Bulk Write Operation di MongoDB. Perkenalkan, nama saya Tasya Fika Anjani. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Asaf Sabila. Perkenalkan, nama saya Safira Oliadana. Dan perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Dan rekan kami bernama Jaran Syah Alfat. Overview pada presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis operator, lalu kita akan mencontohkannya atau mengimplementasikan, kemudian hasil dari implementasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu Array Update Operator. Array Update Operator, kita dapat menggunakan metode update one atau update many untuk menambah, memperbarui, atau menghapus elemen array berdasarkan kriteria yang ditentukan. Direkomendasikan untuk menggunakan metode update many untuk memperbarui beberapa array dalam collection. Fungsi dari update array sendiri, yaitu secara default saat kita mengubah field dengan tipe array, maka seluruh array akan diubah. Yang kedua, menambah atau hanya mengubah data array tanpa harus mengubah seluruh field dari array. Nah, array update operator ini ada beberapa. Yang pertama, $, yaitu berfungsi untuk mengupdate data array pertama sesuai dengan kondisi dari query array tersebut. Yang kedua, $ dan tanda kurung mengupdate semua data array sesuai kondisi query. Yang ketiga, $ dengan identifier. Nah, ini untuk mengupdate semua data array yang sesuai dengan kondisi array filter identifier tersebut. Kemudian $@toSet. Operator $@toSet menambahkan nilai ke array kecuali nilainya sudah ada. Dalam hal ini, $@toSet tidak melakukan apapun ke set tersebut. Lalu ada $pop untuk menghapus item pertama atau terakhir dari array. $pull menghapus semua elemen array yang cocok dengan query tertentu. $push menambahkan item ke array. $pull_all menghapus semua nilai yang cocok dari array. Selain itu ada array update operator modifier. $each ini digunakan di $@toSet dan $push untuk menambahkan multiple elemen. $position digunakan di $push untuk mengubah posisi menambah atau data. $slice digunakan di $push untuk menentukan jumlah maksimal data array. Lalu $short digunakan untuk menggunakan array setelah operasi $push. Nah, ini adalah contoh dari sintaks operator dari array update. Dan ini contoh dari $siku. Dan ini untuk identifier. Ini sintaks $@toSet. Kemudian ini ada $pop. $pull. $pull_all. Dan $each untuk array update modifier. $position. $slice. Yang terakhir $short. Nah, selanjutnya untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kadir. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah materi delete dokumen.
Yang pertama ada Shell MongoDB menyediakan metode berikut untuk menghapus dokumen dari koleksi. Untuk menghapus berbagai dokumen sekaligus, gunakan delete many. Kemudian untuk menghapus satu dokumen, gunakan delete one. Lalu kemudian MongoDB memiliki function yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen di collection secara permanen. Dokumen yang sudah kita hapus tidak akan bisa dikembalikan lagi. Kemudian yang pertama ada delete all dokumen. Delete all dokumen untuk menghapus semua dokumen dari collection. Terus dokumen filter kosong ke metode db collection delete pada function delete many untuk menghapus semua dokumen dari koleksi. Contoh pada sampel mflix movie. Nah, use sample mflix untuk menggunakan database-nya, kemudian db movies yaitu collection-nya delete many, kemudian kurung kurawal ini untuk menghapus semua dokumen. Terus selanjutnya delete sesuai kondisi. Nah, pada kita dapat menentukan kriteria atau filter yang mengidentifikasi dokumen yang akan dihapus. Filter menggunakan sintaks yang sama seperti operasi baca. Untuk menentukan kondisi kesetaraan, gunakan ekspresi field _2 value. Dalam dokumen filter query, untuk menghapus semua dokumen yang cocok dengan kriteria penghapusan, teruskan parameter ke metode delete many untuk menghapus semua dokumen dari koleksi sampel mflix movie yang judulnya sama dengan Titanic. Dalam contoh yaitu dalam kurung tadi diisi dengan title, kemudian value-nya Titanic. Ini untuk menghapus dokumen yang mempunyai title. Selanjutnya delete dokumen hanya satu dokumen, cocok dengan satu kondisi. Untuk menghapus paling banyak satu dokumen yang cocok dengan filter tertentu, meskipun banyak yang cocok dengan filter yang ditentukan, gunakan metode delete one untuk menghapus dokumen pertama dari koleksi sampel mflix, di mana cache array berisi bedpit. Nah, jadi di sini ada contohnya use sampel mflix, kemudian db.movies.delete one. Kemudian dalam kurung kurawalnya diisi dengan cache bedpit. Di sini digunakan untuk menghapus filter pertama atau pencarian yang pertama pada cache yang berisi bedpit. Selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bulk write operation, di mana fungsinya adalah komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request dan response. Artinya, tiap perintah yang ingin kita kirimkan dari aplikasi ke database akan direspon secara langsung oleh database. Proses tersebut akan sangat lambat jika kita menghadapi kasus harus memanipulasi data besar secara langsung, misal upload data dari file dengan jumlah jutaan ke dalam database. MongoDB mendukung bulk write operation, yaitu operasi bulk yang dalam satu request kita bisa mengirim banyak perintah. Fitur ini cocok pada kasus jika kita ingin melakukan operasi bulk atau batch secara banyak sekaligus. Untuk bulk function operatornya ada db dalam kurung collection insert many, db collection update many, db collection delete many, db collection bulk writer. Untuk insert many, insert dokumen secara banyak sekaligus. Untuk db collection update many, update dokumen secara banyak sekaligus. Untuk delete many, delete dokumen secara banyak sekaligus. Dan bulk write, melakukan operasi write, insert, update, ataupun delete banyak secara sekaligus.
supported Fulbright operation. Insert one, update many, replace one, delete one, dan delete many. Untuk sintaks dari Fulbright sendiri adalah seperti ini. Ya, itu sekian dari presentasi kami. Kurang dari prakteknya, monggo silakan Mbak Safira. Baik, saya akan mempraktikkan dari materi area update, delete dokumen, dan Fulbright operation. Saya akan mempraktikkan untuk area update. Habis itu masukkan perintah untuk menambahkan field array rating, update produk set rating dengan menambahkan rating 90, 80, dan 70. Dengan sintak tipe produk update many, set rating. Nah, di sini sudah ada ratingnya 90, 80, 70. Lalu selanjutnya update array dengan menggunakan sintak db product update one untuk menambahkan tag populer pada produk. Untuk sintaksnya menggunakan db product update one ID ke-1 menambahkan teks populer. Terus di refresh. Teks di sini udah ada teks populer setelah ditambahkan sintaks yang tadi. Lalu selanjutnya untuk delete dokumen, insert spammer dokumen, yaitu dengan db product insert one, db product insert one, ID ke-11 dengan ini kan ID-nya 10, nanti ada menambahkan satu lagi. Kita refresh. Nah, ini udah ada ID yang ke-11 well argument. Untuk delete selanjutnya yaitu delete dokumen by ID dengan sintaks delete product delete one untuk menghapus ID ke-11 ini. Refresh. Untuk ID ke-11-nya sudah terhapus. Untuk selanjutnya yaitu insert many spammer dokumen dengan sintaks db product insert many. Product insert many dengan menambahkan ID ke-12, 13, dan 14. Lalu kita refresh. Nah, di sini udah ada ID ke-12, 13, dan 14-nya. Terus delete selanjutnya yaitu untuk delete many dokumen yang telah ditambahkan tadi. Dengan sintaks delete db product delete many.
untuk ini, untuk nama-namanya. Terus kita refresh. Dari ke-12, 13, dan 14 tadi semuanya sudah hilang karena delete semua. Untuk selanjutnya praktek group wide akan dipraktekkan oleh Kak Abdul Qadir. Baiklah, selanjutnya adalah praktek group wide. Di sini, jadi group wide ini untuk melakukan banyak function sekaligus. Pada contoh yang akan dilakukan pertama di sini kita melakukan insert 2 kali. Yang ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Lalu yang ketiga kita melakukan update many. Nah, jadi intinya fungsi bulk write ini untuk melakukan banyak function sekaligus. Karena ini saya langsung contohkan. Jadi intinya pada contohnya akan memasukkan 1-2 dokumen, yaitu ID 11 dan ID 12, yaitu dokumen yang kedua. Kemudian pada update many akan diupdate dokumen yang sudah dimasukkan tadi, kemudian diupdate menambahkan field series. Baiklah. Sebentar. Kemudian di sini lakukan refresh. Kemudian paling bawah terlihat 2 dokumen baru, kemudian ada field baru, yaitu series yang sudah ditambahkan tadi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Tasya Vika Anjani. Baik, itu adalah presentasi hasil dari kerja tim kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan, mohon dimaklumi karena kami masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.